Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami pada pertemuan kali ini akan membahas ethical issues in engineering practice. Selanjutnya, anggota kami yang pertama ada Muhammad Fikri Nurdiatama, yang kedua ada Okta Aprianto, dan yang terakhir ada Ratri Hikari Hatsari Destiny. Tujuan pertama, menentukan masalah etika apa yang muncul dalam praktik rekayasa terkait dengan lingkungan. Yang kedua, memutuskan bagaimana praktik rekayasa dipengaruhi oleh teknologi komputer. Yang ketiga, pelajari tentang masalah etika yang muncul selama penelitian. Selanjutnya, what is this topic about? Nah, ada banyak masalah etika unik yang muncul dalam praktik rekayasa yang mungkin tidak ditemui dalam profesi lain. Dalam bab ini, kita akan memeriksa 3 bidang penting di mana para insinyur mungkin menghadapi masalah etika. Selanjutnya, nah 3 bidang tadi itu ada yang pertama, etika lingkungan, yang kedua etika komputer, dan yang terakhir ada etika dan penelitian. Etika lingkungan. Masalah politik terpenting di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 adalah perlindungan lingkungan dan munculnya gerakan lingkungan. Gerakan ini telah berusaha untuk mengontrol masuknya zat beracun dan tidak alami ke dalam lingkungan untuk melindungi integritas biosfer dan untuk menjamin lingkungan yang sehat bagi manusia. Engineer bertanggung jawab sebagian untuk penciptaan teknologi yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga bekerja untuk menemukan solusi untuk masalah yang disebabkan oleh teknologi modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Baik, selanjutnya saya pendekatan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Yang pertama, pendekatan tak sadar biaya atau biaya tidak diperhitungkan tetapi lingkungan dibuat sebersih mungkin. Yang kedua, pendekatan analitis biaya manfaat. Masalah dianalisis menyangkut masalah yang didapat dari pengurangan. Selanjutnya adalah komputer ethics atau etika komputer. Para insinyur sebagai perancang, manajer, dan pengguna komputer membawa serta tanggung jawab untuk membantu mendorong penggunaan komputer secara etis. Ada 2 kategori besar masalah etika komputer, yaitu yang pertama adalah komputer digunakan untuk melakukan tindakan tidak etis. Yang kedua, komputer digunakan sebagai rekayasa alat. Beberapa kejahatan di dunia komputer. Yang pertama adalah inauthorized access to computer system and service. Kedua, illegal contents. Ketiga, data forgery. 4, cyber espionage. 5, cyber sabotage and extortion. Dan masih banyak yang lainnya. Etika dan penelitian. Ada 2 masalah etika utama yang terkait dengan penelitian. Kejujuran dalam mendekati masalah penelitian dan kejujuran dalam melaporkan hasil. Setelah percobaan atau tes telah dilakukan, hasil eksperimen tidak boleh dilebih-lebihkan, melainkan penelitian yang akurat dan interpretasi data harus diberikan. Penting juga untuk memastikan bahwa kredit yang layak diberikan kepada semua orang yang berpartisipasi dalam proyek penelitian. Banyak contoh ilmuwan terkenal dan bahkan pemenang hadiah Nobel yang memiliki penyimpangan penilaian etis. Contoh, Robert Millikan, seorang fisikawan dari Universitas Chicago yang memenangkan hadiah Nobel dalam fisika studio. Data Millikan yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa ia mengecualikan 49 dari 140
observasi eksperimental dari makalah yang dia terbitkan. Baiklah, di sini Nampaknya akan dijelaskan Mas Okta. Baiklah, terima kasih Mbak Lestri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas kami, yaitu menganalisis masalah etika dalam penelitian. Jadi, beberapa teori etika dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang melibatkan penelitian. Utilitarianisme atau etika hak dan kewajiban dapat diterapkan pada penelitian. Tetapi, mungkin paling mudah untuk memeriksa masalah penelitian menggunakan etika kebijakan. Salah satunya yaitu utamaannya adalah kejujuran. Nah, kejujuran memfasilitasi kepercayaan dan hubungan baik antar individu. Sedangkan ketidakjujuran menimbulkan keraguan dan keraguan terhadap orang lain. Nah, membuat klaim palsu tentang hasil percobaan tentunya merupakan bentuk ketidakjujuran. Selanjutnya yaitu pathological science. Nah, penipuan diri sendiri pada penelitian sering terjadi di banyak bidang ilmu pengetahuan dan telah menyebabkan beberapa kasus terkenal sepanjang sejarah. Menurut Irving Langmuir, seorang fisikawan terkenal yang bekerja di General Electric Research Laboratory, menciptakan istilah untuk fenomena ini, yaitu ilmu patologi. Dia mengusulkan 6 karakteristik ilmu patologi berikut. Yang pertama yaitu efek maksimum yang diamati dihasilkan oleh agen penyebab hampir tidak intensitas yang dapat dideteksi, dan besarnya efek secara substansial tidak tergantung pada intensitas penyebabnya. Nah, yang kedua, efeknya adalah besarnya yang tetap mendekati batas deteksi, atau banyak pengukuran diperlukan karena signifikansi statistik yang sangat rendah pembatalan hasil. Nah, yang ketiga ini yaitu klaim akurasi tinggi. Yang keempat, teori fantasis bertentangan dengan pengalaman. Yang kelima, kritik ditanggapi dengan alasan yang dipikirkan secara mendadak. Dan yang keenam, rasio pendukung terhadap kritik naik hingga mendekati 50% dan kemudian turun bertahap hingga terlupakan. Nah, tujuan dari etika ini adalah satu, yaitu untuk mengatur manusia apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindar dari perbuatan yang salah atau buruk, menumbuh kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatannya, dan yang terakhir meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada Mbak Retri. Ya, terima kasih Mas Okta. Sekian presentasi dari kami hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.